doakan mudah-mudahan tidak ada limpahan air yang berlebih. Penataan yang merupakan breakthrough, inovasi. Saya tidak mau kedengaran seperti kaset rusak ya, broken record. Nanti saya meminta ini digeser supaya airnya tidak terhambat, dan beliau menyatakan ya bersedia Pak. Saya sampaikan pada beliau, kehadiran ibu dan rumah itu membuat masalah di tempat ini. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan, kok nggak usah bohong lah. Ibu bapak semua, mari kita sadari, ada lebih dari 300 tempat yang akan digusur. Daftarnya sudah ada. Yang suka gusur yang mana Bu? Yang merah. Nomor berapa? Nomor 2. Jadi kalau kita milih diam, maka lebih dari 300 kampung itu akan digusur. Jadi Bu, nyoblos ini bukan soal Anies Sandi, bukan. Sementara kalau kita bukan menggusur, yang mau kita lakukan justru menata lingkungan, menata kampung, bukan mengusur. Bu, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan, kok nggak usah bohong lah. Kampung itu dirawat, dihidupkan. Yang tidak boleh itu kampung kumuh. Kumuhnya yang dihilangkan, kampungnya ditata sehingga menjadi kampung yang menyenangkan, kampung yang rapi, yang baik. Yang ketua bilang sumur ke bawah, saya ini anak geologi. Baik. DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga yang tinggal di bantaran Kali Pulo, Jati Padang, Jakarta Selatan agar mau dipindahkan. Hal ini dilakukan agar masalah banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut tidak terulang. Anies mengatakan sejumlah rumah yang berada di dekat Kali Pulo menghambat aliran air sehingga mengakibatkan banjir di kawasan tersebut tidak dapat terelakkan. Anies menambahkan warga di sekitar kawasan tersebut sudah bersedia untuk dipindahkan. Anies juga sudah meminta Wali Kota Jakarta Selatan beserta jajaran untuk datang ke lokasi dan melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang berada di pinggir kali. Warga yang persis di ujung jalan, saya sampaikan pada ibu itu, Bu, nanti saya meminta ini digeser supaya airnya tidak terhambat, dan beliau menyatakan ya bersedia Pak. Saya sampaikan pada beliau, Bu, kalau kita cari untung, bagi-bagi untung, ini semua akan susah sekali. Saya sampai ibu dengar ya tadi, saya bilang ibu jadi orang yang beri manfaat, jangan jadi orang yang beli masalah. Kalau rumahnya ibu itu nutupin jalan air, kehadiran ibu dan rumah itu membuat masalah di tempat ini. Lah sebaik-baiknya orang itu adalah yang memberi manfaat. Iya Pak, nah, jadi ibu hitungnya manfaatnya. Seberapa manfaat? Pemerintah pasti akan menunaikan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada, pasti pemerintah pasti begitu. Jadi tapi bagi ibu jangan lihat uangnya aja, tapi ibu lihat nih manfaatnya. Tega nggak sama tetangga-tetangga yang pada basah itu, yang pada kebanjiran karena rumahnya ibu menutupi kali? Tega nggak tuh sama tetangga aja, bukan sama orang lain kok. Dan beliau langsung iya ya Pak, nanti mau. Ya, bocor.